Nah, yang diperhatikan itu nanti ada karet fan belt. Itu ciri-cirinya kalau jelek itu ini retak-retak dia. Rata-rata ya. Retak-retak Oh, biasanya. berarti kalau karet rata-rata kan getas ya. Getasnya Getas, udah alot, udah keras gitu ya. Udah alot. Efeknya nih kalau telat ganti oli gardan atau telat ganti CVT. Nah, kalau di bagian CVT tentu paling parahnya bisa sampai putus. Nah, kalau putus kan Nah, kalau putus sih nggak bisa jalan dong nggak bisa motornya. jalan motornya. Kalau kita ketika menggunakannya ya, terasa seperti apa atau apa ciri-cirinya? Rantai itu harus diservis atau ganti, girser itu harus ganti itu gimana? Yang jelas tuh pertama Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat MBD TV dimanapun Anda berada? Semoga Allah senantiasa memberkahi dan memudahkan setiap urusan kebaikan yang sedang kita cita-citakan. Kembali berjumpa bersama kami di podcast spesial bersama salah satu santri Rumah Tahfidz MPD. Masih membahas tema yang sama, yaitu tentang dunia sepeda motor. Bersama saya sudah ada sahib kita, rekan kita, Mas Ahmad Irham Muad. Assalamualaikum Mas Irham. Waalaikumsalam. Apa kabarnya malam ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini musim-musim wabah penyakit ya. Wabah demam, batuk, flu, dompet tipis ya. Akhir bulan. Akhir bulan. Akhir bulan ya, Masya Allah. Ya, kita di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahagian yang pertama dari mengecek motor sendiri. Sudah membahas penerangan, yaitu lampu. Usahakan lampunya cukup terang, tidak menyilaukan pula. Kemudian lampu belakang terutama Mas Irham ya, jangan sampai mati sehingga bikin kaget orang yang di belakang, lampu-lampu sen. Kemudian yang kedua pengereman. Ya kan, sudah kita bahas pertemuan kemarin. Ya, rem yang berbunyi apakah kotor atau jangan-jangan habis kampas. Ya, ini kalau habis kampas nanti nggak ngerem, bahkan perbaikannya lebih banyak ya, tromol kena, cakram kena dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, kita juga sudah membahas sistem kemudi, yaitu stangnya. Ya, stang kalau bahasa kitanya stang atau setir. Apakah itu oblak, oleng, kalau dilepas itu apakah belok sendiri atau bagaimana. Ya, kemudian yang keempat adalah oli mesin. Nah, ini juga sudah kita tekankan pertemuan sebelumnya, yaitu oli mesin dicek. Ya, jangan sampai seperti sebagian wanita, ngapain oli mesin diganti, kan cuma muter-muter di dalam. Yang penting isi bensin gitu ya. Akhirnya motornya remuk. Ya, jadi datang ke bengkel, Mas kok motorku macet? Oh, mungkin belum ganti oli. Begitu dibuka baut bawah, udah nggak ada lagi olinya, udah habis. Ya, Masya Allah. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang kelima nih, Mas Irham, yaitu oli gardan dan CVT. Ini untuk motor matic atau manual ya? Kalau yang ini spesifik khusus motor matic. Motor matic ya? Kenapa penting untuk dicek? Ini mungkin ada catatannya sedikit, Zat. Gimana? Catatannya punya kunci sendiri kalau yang ini. Oh, harus punya kunci sendiri ya? Iya, soalnya beda kayak motor manual. Kalau motor manual kan jelas ya, posisi rantai di luar terlihat oleh mata. Kalau bagian CVT dan ya itu bagian CVT di motor matic itu tentu membukanya pakai kunci. Kuncinya nggak semua orang punya. Kunci T8. Oh, dan itu bukan kunci yang umum ya, bukan ya, kunci yang umum. Itu yang box yang di sebelah kiri itu ya? Iya, box yang warna hitam itu kan? Warna hitam, posisinya bawah. Sebelum roda belakang. Iya. Di situ ya, penggerak motornya. Itu tertutup kan, kalau mau dibuka harus punya alat sendiri dan skill tersendiri ya. Iya. Cuman kalau iseng-iseng sih bisa sih. Maksudnya sekedar buka lah ya. Sekedar buka di bagian mangkoknya itu bisa. Enggak gimana? Yang penting tidak ngotak-ngatik yang kalau belum tahu cari tahu dulu lah. Cuman kalau untuk sekedar ingin tahu, lihat penampakannya apa sih, cukup punya T8, dibuka, tutup lagi gitu aja. Itu untuk ngecek. Yang kita lihat dari situ apa? Apakah masih bagus atau tidak? Ciri-cirinya apa? Kalau motor matic ini, ya kalau belum punya kuncinya, nah diusahakan mungkin di bengkel kita bisa tuh memperhatikan atau nanya ke mekaniknya. Nah, yang diperhatikan itu nanti ada karet fan belt atau biasa yang melingkar gini ya. Orang biasanya tuh bahasanya tuh streng atau karet. Ya itu karet penggerak itu tadi namanya fan belt. Itu ciri-cirinya kalau jelek itu ini retak-retak dia. Atau kendor atau gimana? Kalau kendor sih enggak. Rata-rata ya. Retak-retak. Berarti kalau karet rata-rata kan getas ya. Getasnya udah alot, udah keras gitu ya. Alot. Nah, itu sebenarnya enggak dibuka pun kalau orangnya terasa, kalau biasa ngebut sih. Kalau biasa ngebut tuh
ini motor kok nggak sampai top speed, biasanya Iya. 80 90 bisa kok, ini 80 90 berat mentok, banget ya, udah mentok. Dan itu berat banget berat gitu ya? banget, nggak nyampe. Nah itu biasanya udah ada masalah kalau di motor matic tuh. Iya. Minimal ya pasti si fan beltnya udah mungkin getas, atau mungkin di bagian pulinya itu licin karena terkikis. Itu Solusinya ya ke bengkel. kalau motor matic iya mungkin lebih ke bengkel. Ini saya punya pengalaman ya. Kalau karet itu getas di fan belt, itu bisa dikasih silikon. Kalau motor bisa nggak? Sementara Itu solusi sementara ya. Solusi sementara. Itu bukan untuk jangka panjang. Iya, Pertolongan pertama pada kecelakaan lah ya. Iya. Oke. Nah, itu Oli Gardan sama CVT ya. Kalau Oli Gardannya, ini Oli Gardan sih relatif panjang ya umurnya, Set. Bisa sampai mungkin 8.000 atau 10.000. Tapi bagusnya sih biar kita ingat, kan kalau motor oli mesin pada motor itu kan 2.000 km sekali. Nah itu setiap 3 kali, yang ganti ketiga itu kita barengin dengan ganti oli Gardan. Kira-kira berapa harganya rata-rata itu? Kalau oli Gardan ini murah banget, Set. Dia di angka 15.000 sampai paling mahal ya mungkin 25 ribuan lah, itu udah murah bagus, ya. Dan itu setiap 3 kali ganti oli. 3 kali murah ganti lah ya, nggak nguras biaya banget. Efeknya nih kalau telat ganti oli Gardan atau telat ganti CVT. Nah, kalau di bagian CVT tentu paling parahnya bisa sampai putus. Nah, kalau putus kan kalau putus sih nggak bisa jalan dong motornya. Nggak bisa jalan motornya. Mesin hidup tapi nggak jalan. Digas nggak jalan. Suaranya ngeraung. Tapi motor nggak jalan. Kayak motor manual tapi netral. Nah, iya. Dia digas mau sampai mentok pun tetap ya nggak jalan. Cuma ngeraung aja mesinnya. Iya, karena ibaratnya kalau motor manual rantainya putus. Oh iya betul. Iya, rantainya putus ya, dia mau sampai apapun digas ya tetap begitu ya. Itu gimana ya, nggak enak lah kalau di jalan tahu-tahu putus, dorong gitu ya. Belum kalau nemu bengkelnya kan biasanya karena CVT itu kan beda motor beda ukuran. Nah itu belum tentu kita pas dorong dapat bengkel yang punya spare partnya. Iya. Kalau Oli Gardan nih, kalau telat ganti, kalau Oli Gardan resikonya lebih kecil sih, tapi kalau udah kena bahaya, jadi bisa kena di gir-gir Gardan itu. Kalau udah aus, ya gantinya nggak murah gitu. Kalau ciri-cirinya nih, ketika kita berkendara ini kayaknya udah harus ganti nih. Ciri-cirinya apa? Kalau Gardan ini jarang rasanya banget ya. Jarang banget rasanya. Halus ya efeknya ya. Ini efeknya jangka panjang sih kalau Gardan tuh. Kalau jangka pendek itu gimana ya? Susah sih ciri-cirinya ya. Itu feel lah ya, feel pengemudi ya. Jadi untuk merawat ya tadi itu mungkin tipsnya 3 kali ganti oli Gardan. Ganti oli Gardan. Oke, itu teman-teman diingat-ingat. Rumusnya 3 oli 1 kali Gardan. Iya. 3 kali ganti oli 1 kali ganti oli Gardan. Itu untuk matic. Sekarang yang ke-6 nih, manual nih. Manual. Kalau matic ada CVT, kalau manual kan rantai sama gear set. Ini relatif lebih gampang karena terlihat. Iya betul. Karena ini rantainya kendor. Ini gear setnya udah kecil, gigi-giginya kelihatan banget ya kan. Kalau gear set ini lebih gampang banget ya, Set. Karena kalau gear tuh kalau jeleknya itu terlihat di ujung gearnya. Kalau ujung gear udah lancip itu pasti runcing semua. Udah runcing semua itu waktunya ganti. Jadi teman-teman nih kalau diperhatikan waktu beli gear itu sebenarnya nggak runcing, dia tumpul kotak gitu. Kalau diperlihat lagi dilihat detail itu gearnya itu ujung kayak trapesium lah. Di ininya datar. Nah, kalau gear udah jelek itu lancip. Dia ujungnya lancip. Kalau kita ketika menggunakannya ya, terasa seperti apa atau apa ciri-cirinya? Rantai itu harus diservis atau ganti, gear set itu harus ganti itu gimana? Bunyi dari bunyi bisa. Dari yang jelas tuh pertama suara, dia lebih berisik. Grek. Terus mungkin bisa selip kayak naik sepeda. Kayak mungkin kena batu di jalan gitu. Itu sebenarnya bukan batu tapi gear yang selip gitu ya. Bisa karena mata nggak masuk ke lubangnya. Iya. Dan yang ketiga itu setelannya udah mentok paling belakang biasanya. Iya, di ban belakang itu ditarik, ternyata tetap kendor. Nah, itu udah ciri-ciri udah diganti. Jadi teman-teman, kalau memang bengkelnya terpercaya dan mengatakan, "Mas, ini rantainya udah kendor, gearnya udah runcing, udah saya mentokkan, saya tarik sampai ke belakang, ini nggak bisa." Saran saya
ganti. Jadi jangan langsung tuduh wah ini bengkelnya main ganti aja. main ganti aja cari duit gitu ya. Padahal ini demi kebaikan kita juga ya. Jadi kalau untuk manual gampangannya lebih gampang ya, lebih gampang karena terlihat. Ya ciri-cirinya apakah dia kendor, gearsetnya itu giri-girinya itu udah runcing, atau ketika sudah mentok tarik ke belakang kok nggak ngaruh, berarti sudah harus ganti. Nah tentang gearset dan rantai ini Mas Irham, ada orang yang melumasinya pakai oli bekas, ada yang melumasinya pakai chain loop, cairan khusus. Kira-kira Mas Irham lebih prefer yang mana? Sebenarnya sih kalau pribadi sama aja sih, sama-sama ya intinya biar rantai ini licin gitu, nggak seret. Sebenarnya ada ini sih apa plus minusnya. Plus minusnya itu kalau pakai oli nih, kalau oli bekas itu biasanya relatif lebih kotor rantai itu. Kotoran nempel ya? Kotoran gampang nempel. Cuman ya apa tetap fungsinya sama melumasi. Cuman kekurangannya dia lebih kotor. Apalagi kalau dia nggak bisa ngukur, kebanyakan oli, nah itu bisa nyiprat kemana-mana si olinya tuh. Iya muter nyiprat dan ya nggak efektif. Kalau chain loop lebih bersih. Chain loop bersih tapi ya emang lebih mengecek kantong ya. Iya. Soalnya kan satu chain loop itu 30-an ribu, 40-an ribu ya kan. Kalau oli bekas kan gratis. Iya. Tapi kalau saran kalau lebih prefer bagus chain loop sih karena membersihkan ya, sekalian membersihkan. Ya korosinya, kotoran-kotoran dirontokkan gitu ya. Cuman duit ada keluar sedikit. Ya ada harga ada rupa lah. Oke, itu yang keenam teman-teman sekalian tentang rantai dan gear. Yang terakhir teman-teman ini tentang kabel gas dan kabel kopling. Ini mungkin agak tidak umum ya bagi orang-orang pemilik motor. Ini apa yang harus kita cek tentang kabel gas dan kabel kopling ini? Sebelumnya sih gampangannya sebelum motor dihidupkan kita tarik aja nih. Oke, ini gasnya nih. Ya kan? Gas, kita tarik. Nah, itu ditarik nyaman nggak? Terus bisa kembali atau tidak? Oh, ditarik balik. Itu kalau nggak balik bahaya. Nah, itu yang bahaya. Saya pernah tuh sekali ngalamin itu. Bukan nggak balik sempurna, tapi nggak balik separuh lah. Jadi gasnya ngeraung. Bahayanya ketika berhenti, gigi masih satu, motornya maju. Tetap maju. Nah, itu yang bahaya tuh di situnya. Kalau sebenarnya sih ngecek apa kabel gas itu ya itu dia bisa kembali lagi. Sempat dapat kasus ya itu sama Ustaz. Motor si gasnya itu susah balik. Dan itu emang mengerikan sekali kalau kita udah mau berhenti. Lah iya, gasnya masih gitu. Boros rem juga kan, terpaksa ngerem. Tapi waktu itu alhamdulillah nggak panik, langsung tak matiin kunci kontaknya. Insya Allah. Itu apa sebabnya kira-kira? Itu banyak. Nyangkut. Bisa jadi kabelnya tuh udah terkikis, jadi nyangkut ke selongsong kabelnya. Nah itu bisa dari situ. Atau pernah dapat ngalamin juga motor karburator. Ini motor Matic waktu itu. Ternyata per di karburatornya yang nggak balik, yang lemah. Jadi itu ya? Jadi dia nyangkut, dia nggak bisa mengembalikan. Bukan kabelnya masalahnya, tapi pernya. Itu bisa dari pernya. Iya. Kalau kabel kopling ini berarti motor cowok ya, motor cowok yang ada kopling kalau kiri. Kopling nih nggak bisa jalan sih kalau nggak punya kopling pasti. Kalau motor koplingnya putus, dia nggak bisa kemana-mana. Kan karena apa ya? Kita memindahkan gigi transmisi kan perlu kopling. Kopling ini. Ciri-cirinya nih kalau kabel kopling sudah harus diservis, apakah dia keras ketika dikopling atau bagaimana? Kalau ciri-cirinya malah justru kok makin enteng gitu aja. Oh ngelos gitu ya? Ngelos. Awal-awalnya tuh kok makin enteng itu karena ada beberapa bagian kabel itu yang putus. Kan itu apa ya? Kabelnya itu ulir-ulir baja ya. Ulir-uliran baja. Nah itu bisa memuai, bisa putus. Nah, justru malah terasa lebih ringan. Kalau terasa ringan tuh biasanya hati-hati. Tahu-tahu kasusnya ada nih teman sendiri. Nah itu lagi naik dari awal tuh dia curiga kok kabel kopling enteng gitu ya. Tahu-tahu di perempatan Monjali itu tuk mati kabelnya putus. Waduh. Itu ya kalau ngeceknya sih mudah, tinggal karena terlihat ya. Kita buka mungkin ditarik lihat oh masih bagus enggak gitu. Apa namanya si kabel-kabelnya. Ya demi keamanan juga sih atau ya biar nggak repot di jalan. Iya. Gitu. Ya ini kayaknya jarang banget ya. Jarang banget kalau ngecek motor kopling seperti itu. Ya teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan kita di ngecek motor sendiri.
Tentu apa-apa yang kami sampaikan ini adalah ilmu dasar ya, sebenarnya ilmu dasar yang bukan ekspor-ekspor banget. Ya sudah selayaknya kita sebagai pemilik motor mengetahuinya, sebab lebih baik kita persiapan dari awal daripada kerepotan di tengah jalan. Ya, barakallahu fiik, wallahu taala a'lam. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.